semuanya, kembali lagi dengan Kavania di acara Jam Kids. Yeay, tepuk tangan ya, semuanya tepuk tangan. Oke, nah hari ini Kavania nggak sendirian nih. Karena kalau kalian bisa lihat, Kavania ditemenin sama seseorang. Boleh kali ya perkenalan dulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Risel, saya dari kelas Wait. Yeay, Kak Richel. Ayo kita bilang, hai Kak Richel. Gitu ya. Oke, nah Kak Richel, Ya. kita hari ini mau nonton Jam Kids, ya kan? Iya. Tapi sebelumnya biasanya kamu tahu nggak sih kalau misalnya mulai Jam Kids itu kita harus ngapain dulu? Berdoa. Pintar emang nih ya, emang pintar emang. Ya udah, kalau gitu Risel aja kali ya yang pimpin dulu. Oke. Oke. Ayo teman-teman semua, mari kita menyiapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di acara Jam Kids ini. Semoga acara Jam Kids ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Oke, Risel. Tadi kita udah berdoa, udah kenalan juga. Ya. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan atau apa nih biasanya? Nyanyi dulu dong. Nyanyi dulu. Oke. Ya dong harus nyanyi dong. Nyanyi. Nah, Risel ada request. Rumahku bukan di sini kali ya, Kak? Boleh. Adik-adik tahu kan lagunya? Tahu dong. Tahu lah ya. Tahu Jadi lah. kita nyanyiin itu aja. Ayo. Musik. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini. Di mana adik-adik? Bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Yuk nyanyi semuanya. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Sekali lagi kita nyanyiin ini, oke? Oke. Kita katakan rumahku bukan di sini. Rumahku bukan di sini. Bukanlah di bumi ini. Di mana itu, Risel? Tapi rumahku ada di sana. Di mana? Di rumah Bapa di surga. Oke. Rumahku bukan di sini. Bukanlah di bumi ini. Tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Sekali lagi kita katakan, ayo teman-teman. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Sekali lagi, mari pulang. Mari pulang bersama-sama. Oke adik-adik, tadi kita udah pujian, terus tadi kita juga udah doa. Nah sekarang kita mau ngapain nih? Mau dengarkan firman Tuhan. Yes, betul banget. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Ya. Rachel udah siap belum? Sudah. Sudah siap. Adik-adik di rumah udah siap?
Sudah dong. Sudah dong, harus sudah siap, oke? Udah disiapin catatannya, disiapin juga hatinya, oke? Nah, sekarang kita panggilin Kak siapa ya? Itu ada di situ. Ada siapa tuh? Ada Kak Rahel. Ada Kak Rahel. Hai Kak Rahel. Halo, Kak Rahel. Udah, yuk, kita panggilin aja yuk Kak Rahelnya. Kak Rahel. Kak Rahel. Shalom adik-adik. Nah, jumpa lagi dengan Kak Rahel. Hari ini kakak mau cerita tentang Nabi Elia. Siapa di sini yang pernah baca kisah ini? Di Alkitab adik-adik bisa baca dalam 1 Raja-Raja ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama sampai dengan selesai ya, jangan lupa. Nah, pada kisah itu diceritakan bahwa Elia disuruh Tuhan untuk menemui Ahab, yaitu Ahab itu orang yang membawa orang-orang Israel untuk menyembah berhala atau Baal. Wah, adik-adik tahu kan Baal itu apa? Baal itu kepercayaan yang disembah selain Tuhan Yesus gitu. Jadi mereka itu menyembah di luar Tuhan. Lalu abis itu Nabi Eli diminta Tuhan untuk menghampiri Ahab. Lalu ketika dalam perjalanannya menuju Ahab, Nabi Eli bertemu dengan Obadya. Nah, Obadya ini disuruh Ahab untuk menghampiri Eli, tapi karena Obadya takut jikalau nanti Ahab bertemu Elia, nanti dia mau ngomong apa gitu. Nanti sedangkan kalau Ahab tahu Elia ada, maka Obadya akan dibunuh oleh Ahab. Lalu Ahab merasa ketakutan, tetapi Elia meyakini Obadya. Katanya, Obadya, yakinlah kepadaku demi nama Tuhanku, aku hanya hendak menghadirkan dirinya gitu, menemui Ahab ini katanya. Habis itu Elia akhirnya bertemu dengan Ahab ini. Ketika bertemu, Ahab bertanya, ada apa ini? Mengapa kau kesini? Katanya. Lalu habis itu Elia bilang, kalau misalkan dia datang di sini untuk mengambil kembali bangsa-bangsa yang harusnya menyembah pada Tuhan, bukan pada Baal, katanya kayak gitu. Lalu Ahab berkata bahwa mereka itu harus nyembah Baal aja, nggak boleh, karena Ahab itu nggak mau bangsa ini nyembah Tuhan. Katanya kalau Tuhan itu dulu pernah entah kayak gimana, Ahab itu nggak mau gitu bangsa itu nyembah Tuhan katanya. Habis itu Elia bilang, kalau itu tuh cuma salah paham, kamu tuh nggak ngerti katanya, kamu tuh salah mengerti kata dia. Akhirnya Elia memutuskan untuk meminta Ahab mengumpulkan semua bangsa itu. Semuanya harus terkumpul di Gunung Karmel katanya. Akhirnya mereka berkumpul di Gunung Karmel. Lalu Elia menantang Ahab dan bangsa itu untuk mencari atau menghadirkan yang disembah oleh mereka, yaitu Baal. Elia menantang mereka untuk menghadirkan Baal. Apakah Baal itu bisa hadir ketika mereka berseru-seru dan memanggil nama Baal, ataukah Baal itu hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa atau tidak menghadirkan dirinya? Lalu mereka memanggil-manggil dan menyeru-nyerukan nama Baal, tetapi tidak ada respon apapun dari Baal. Lalu abis itu Elia menantang mereka. Elia mengejek mereka lalu berkata, mungkin kamu memanggilnya kurang kencang, cobalah lebih kencang lagi, lebih keras lagi. Mungkinkah raja yang kamu sembah itu atau Tuhan yang kamu sembah itu sedang tertidur katanya. Lalu habis itu mereka memanggil lebih kencang lagi, lebih keras lagi. Tetapi masih saja tidak ada jawaban dari Baal itu, dari raja atau Tuhan yang mereka sembah atau mereka percaya itu. Akhirnya Elia memanggil mereka. Kemarilah, menghadaplah ke aku, kata Elia. Maka bangsa-bangsa itu datang ke Elia. Lalu Elia bilang gini. Elia ngambil 12 batu. 12 batu itu melambangkan 12 suku bangsa Israel. 12 suku keturunan mereka gitu. Habis itu 12 batu itu dibikin menjadi tempat untuk menyembah Tuhan gitu, bait Allah gitu. Habis itu Elia memanggil Tuhan. Tuhan, jikalau kamu memang hadir, maka perbuatlah atau hadirlah melalui api katanya. Karena mereka udah menyiapkan seekor lembu
yang sudah dipikir, yang sudah dipersiapkan oleh mereka untuk menghadirkan Tuhan. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Apakah Tuhan yang Baal yang mereka percaya itu ada atau enggak? Kalau misalkan Baal itu ada, maka Baal itu akan membakar korban bakaran mereka. Tetapi korban bakaran itu tidak terbakar karena Baal itu enggak ada. Akhirnya lembu yang satunya lagi dipakai untuk memanggil Tuhan. Akhirnya Tuhan datang melalui api. Api itu menyembur habis korban bakaran itu. Lalu air di sepanjang parit yang mereka buat itu pun airnya jadi habis semua. Di situ mereka langsung kaget dan termenung bahwa sebenarnya Tuhanlah yang ada, bukan Baal yang ada. Lalu mereka percaya bahwa Tuhan itu ada dan mereka percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita percaya bahwa Tuhan itu memang tidak terlihat, tapi kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan jika kita benar-benar meyakini bahwa Tuhan itu ada. Kita bisa merasakan dan meyakini bahwa kita itu harus selalu mencari Tuhan dan bukan di luar Tuhan gitu. Kita nggak boleh percaya di luar Tuhan, baik itu Baal atau apapun itu kita nggak boleh percaya. Kita hanya boleh percaya sama Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menolong dan menopang hidup kita, adik-adik. Jadi gimana adik-adik? Adik-adik masih percaya sama orang lain atau masih percaya sama hal-hal yang mistis? Enggak ya, di sini kakak percaya adik-adik kan udah nonton Japu Kids nih dari dulu sampai sekarang. Jadi pasti adik-adik udah benar-benar percaya sama Tuhan. Kisah kita, cerita kita sampai sini, kakak tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat rahmat ini kami mau menyelesaikan Tuhan Jam Kids kali ini. Kiranya cerita kali ini dapat menjadi rema dalam hidup kami dan kami bisa menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk meneruskan panggilan Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Inilah kami Tuhan, haleluya, amin. Yes, adik-adik, kembali lagi bersama Kak Fania dan Rachel. Oke, tadi udah mendengar firman Tuhan ya kan? Sudah. Oke, udah dicatat adik-adik? Sudah. Oke, Rachel juga udah nyatet? Sudah. Kalau gitu bisa kasih tahu dong ke kita apa sih yang kamu dapetin? Tadi yang Kak Rahel cerita, itu kita tidak boleh menyembah apapun selain Tuhan. Yes, betul banget. Jadi kita cuma harus menyembah Tuhan Yesus saja. Tuhan aja. Betul. Nah, sekarang nih kita mau tutup episode kali ini. Tapi sebelumnya kita mau Puji-pujian nyanyi lagi. lagi dong. Ya nggak? Ya, Nah, sekarang nih kakaknya mau merequest ya. Tadi kan udah nih, Ya, kan? aku udah. Aku nih, Hmm. aku mau ngajakin kalian untuk belajar lagu baru sih sebenarnya. Ya nggak sih? Ya. Baru nggak sih? Mungkin Baru kalian pernah sih. dengar, tapi tapi kayaknya di Jamis belum pernah. ya, benar-benar. Tapi nggak apa-apa, kita belajar. Iya. Seru kok lagunya. Oke, kita belajar. Oke, lagunya. Oke, Siap? siap. Musik. Kita belajar bareng-bareng ya adik-adik. Yuk. Aku tak takut di malam yang gelap. Aku tak takut jika sendiri, karena ku tahu Tuhan beserta, malaikat Bapakku menjaga. Kemanapun pergi Tuhanku ada, tak pernah ditinggalkan. Hatiku bahagia jadi anaknya Bapa di surga. Oke, udah bisa ya adik-adik? Sudah. Kita nyanyiin dari awal lagi, gimana Kak Rachel? Ayo, Oke, setuju? setuju. Aku tak takut di malam yang gelap. Aku tak takut jika sendiri, karena ku tahu Tuhan beserta, malaikat Bapakku menjaga. Kemanapun pergi Tuhanku ada, tak pernah ditinggalkan. Hatiku bahagia jadi anaknya Bapa di surga. Semuanya katakan, kemanapun ku pergi Tuhanku ada, tak pernah ditinggalkan. Hatiku bahagia jadi anaknya Bapa di surga. Bapa di surga. Sekali lagi, Bapa di surga. Yeay.
kalau begitu episode kali ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa lagi dong, Iya, Shell. Oke. Yuk, adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih bisa menonton Jam Kids hari ini, Tuhan. Tuhan, kami udah memuji Engkau, kami juga udah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus tuntun kami, berkati kami di setiap kehidupan kami, Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, dan takut pada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pertemukanlah kami di episode minggu depan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. 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 Dadah.